액션 let's go 저 건물을 찾으러 Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Aditya Muhammad Maheswara selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi dan teman-teman yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Resyanti Widianingsi, bersama teman-teman saya, Alfia Rahma Aulia dan juga Bayu Andi Bahtiar. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis faktor yang mempengaruhi penggunaan mobile banking BCA terhadap kegiatan remaja sebagai media transaksi digital. Paparan ini akan kami bagi menjadi 3 bagian, di mana nantinya akan membahas mengenai pendahuluan dan latar belakang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian, dan terakhir akan membahas mengenai hasil pembahasan dan juga kesimpulannya. Baik, langsung saja kita bahas ke bagian yang pertama, mengenai abstrak pendahuluan dan latar belakang yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, dari segi abstrak. Di sini bersangkutan dengan kemajuan teknologi dalam sektor perbankan yang mempengaruhi kegiatan remaja, mobile banking, transaksi digital, dan perilaku keuangan. Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor perbankan. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah penggunaan mobile banking sebagai media transaksi digital yang menawarkan kepraktisan dan fleksibilitas, terutama bagi generasi muda. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, di mana nantinya data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru mengenai pola adopsi teknologi perbankan oleh generasi muda, sekaligus menjadi dasar untuk pengembangan layanan perbankan yang lebih sesuai dengan kebutuhan remaja. Di sini kita menggunakan beberapa landasan teori. Yang pertama adalah teori teknologi adoption model dari Davis pada tahun 1989 menjadi fondasi dalam memahami bagaimana remaja mengadopsi mobile banking. Model ini menekankan dua faktor utama. Yang pertama, persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan. Persepsi kemudahan penggunaan mencerminkan sejauh mana remaja merasa bahwa mobile banking BCA mudah dioperasikan, sedangkan persepsi kegunaan menggambarkan manfaat nyata dari aplikasi ini, seperti kemudahan transaksi, penghematan waktu, dan aksesibilitas. Kemudian mempengaruhi sikap remaja terhadap penggunaan aplikasi. Dalam konteks ini, fitur antarmuka sederhana dan promosi yang menarik dari BCA Mobile dapat memperkuat adopsi teknologi oleh remaja. Yang kedua ada teori literasi keuangan yang dikembangkan oleh Houston pada tahun 2010 adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi keuangan dalam membuat keputusan yang bijak. Literasi keuangan mencangkup pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola pengeluaran, menabung, dan berinvestasi. Penggunaan mobile banking oleh remaja dapat menjadi sarana untuk meningkatkan literasi keuangan mereka. Aplikasi BCA Mobile menawarkan fitur-fitur seperti catatan transaksi dan pengelolaan rekening yang dapat membantu remaja memahami pola pengeluaran mereka. Namun literasi keuangan yang rendah dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan teknologi seperti peningkatan perilaku konsumtif akibat kemudahan transaksi digital yang terlalu cepat. Lalu yang ketiga, ada teori kepercayaan teknologi yang dikembangkan oleh Given et al. Pada tahun 2003, menekankan pentingnya kepercayaan dalam teknologi digital, kepercayaan terhadap keamanan data, privasi, dan juga keandalan aplikasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi adopsi mobile banking oleh remaja. Dalam konteks BCA Mobile, fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor enkripsi data dapat meningkatkan rasa aman pengguna. Kepercayaan juga dipengaruhi oleh reputasi bank dan pengalaman sebelumnya dalam menggunakan teknologi serupa. Jika remaja merasa aman menggunakan teknologi aplikasi ini, mereka lebih cenderung memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari.
Kemudian ada teori perilaku konsumtif dari Schiffman dan Kanuk pada tahun 2007. Penggunaan mobile banking yang terintegrasi dengan platform e-commerce seringkali memicu perilaku konsumtif, terutama di kalangan remaja. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan kebutuhan, serta faktor eksternal seperti promosi dan pengaruh sosial. Mobile banking memungkinkan remaja untuk berbelanja secara impulsif karena akses yang cepat dan mudah ke berbagai platform belanja. Fitur seperti pembayaran instan dan notifikasi diskon seringkali mendorong remaja untuk melakukan pembelian tanpa pertimbangan matang. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak teknologi ini terhadap kebiasaan konsumsi mereka. Selanjutnya ada teori pengaruh sosial oleh Venkatesh dan Davis pada tahun 2000, yaitu lingkungan sosial memiliki peran besar dalam adopsi teknologi di kalangan remaja. Menurut Venkates dan Davis, pengaruh sosial seperti rekomendasi dari teman sebaya dan keluarga mempengaruhi sikap individu terhadap penggunaan teknologi baru. Dalam konteks BCA Mobile, remaja yang melihat teman atau keluarga mereka menggunakan aplikasi ini lebih mungkin untuk mengikuti tren tersebut. Media sosial dan promosi digital juga berperan dalam menciptakan daya tarik tambahan bagi remaja untuk mencoba layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi mobile banking bukan hanya keputusan individual, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial. Lalu yang terakhir adalah teori inklusi keuangan dari World Bank pada tahun 2018. Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan formal. Mobile banking menjadi alat penting dalam mendukung inklusi keuangan, terutama bagi remaja yang membutuhkan akses mudah ke layanan perbankan. Menurut World Bank, teknologi digital seperti BCA Mobile dapat mengurangi hambatan geografis dan biaya transaksi, sehingga memungkinkan lebih banyak remaja untuk mengelola keuangan mereka secara pribadi. Dengan menggunakan mobile banking, remaja dapat belajar tentang pengelolaan keuangan yang lebih baik sekaligus memanfaatkan teknologi untuk mendukung kebutuhan finansial mereka sehari-harinya. Oke, dilanjut dengan latar belakangnya. Pasti latar belakang dari penggunaan mobile banking BCA ini. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, bank-bank mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan mereka. Bank Sentral Asia, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, telah mengambil langkah strategis dengan meluncurkan BCA Mobile Banking. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman keuangan digital yang mudah, aman, dan cepat. Berbagai fitur seperti transfer, pembayaran tagihan, pembelian, dan manajemen keuangan digital menjadi daya tarik utama bagi nasabah, khususnya untuk generasi muda. Aplikasi ini menyediakan solusi keuangan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. BCA Mobile Banking juga dilengkapi dengan fitur keamanan canggih yang dirancang untuk melindungi data pribadi dan transaksi nasabah, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna. Salah satu inovasi ini juga dapat memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara real-time tanpa harus mengunjungi kantor cabang atau ATM. Dengan fitur yang semakin berkembang, mobile banking telah menjadi bagian penting dari gaya hidup modern, terutama bagi generasi muda yang membutuhkan layanan yang cepat dan efisien. Adapun penelitian-penelitian terdahulu, yaitu dari Amelia Priscilla Johannes pada tahun 2020, dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa pengguna BCA mobile merasa puas terhadap fitur-fitur yang disediakan, terutama dalam aspek keandalan, responsivitas, dan kemudahan pengguna. Penelitian lainnya oleh Eka Putri Purwanti dan kawan-kawan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun mobile banking tidak secara langsung mempengaruhi perilaku konsumtif remaja atau mahasiswa, e-commerce memberikan dampak signifikan terhadap perilaku tersebut. Sementara itu ada juga dari Rizka Mayeni dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyoroti dampak positif dan negatif perkembangan teknologi terhadap nilai-nilai kegiatan remaja.
Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan penting, namun belum secara spesifik membahas pengaruh mobile banking BCA terhadap kegiatan remaja sebagai media transaksi digital. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi ini di kalangan remaja serta bagaimana layanan tersebut berkontribusi terhadap perubahan gaya hidup mereka. Oke, dilanjut metode penelitian yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Alfia Rahma Aulia. Halo, perkenalkan nama saya Alfiara Maulia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dimulai dengan metode penelitian. Berikut adalah gambaran dari proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data dibagi menjadi dua, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer meliputi observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder meliputi jurnal penelitian serta sumber tertulis lainnya. Untuk jenis penelitian dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain penelitian etnografi, dengan tujuan penelitian mengkaji pola dan interaksi sosial di lingkungan tertentu, serta memahami bagaimana dan mengapa seseorang berpikir dan berperilaku. Untuk metodenya sendiri dibagi menjadi dua, ada metode observasi serta metode wawancara. Dengan subjek penelitian adalah komunitas dan kultur. Berikut adalah rincian proses penelitian. Rincian proses penelitian dibagi menjadi tiga. Ada sumber dan lokasi penelitian. Sumber penelitian untuk tugas kali ini adalah para remaja Kampung Gempol yang aktif menggunakan aplikasi mobile banking dengan rentang usia subjek adalah 15 sampai 22 tahun. Rentang usia ini dipilih karena rentang usia tersebut umumnya sudah mulai aktif menggunakan aplikasi mobile banking. Dengan teknik pengumpulan data adalah data yang dikumpulkan dengan cara teknik observasi dan wawancara mendalam. Eh, untuk presentasi berikutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, Bayu. Untuk Bayu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Andi Batiar. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Alfia Rahma Aulia. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan mobil banking BCA oleh remaja sebagai media transaksi digital serta dampaknya terhadap aktivitas finansial mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja cenderung aktif menggunakan layanan ini karena kemudahan, kepraktisan, dan aksesibilitas yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada dua macam faktor yang mempengaruhi, yaitu satu faktor internal dan dua faktor eksternal. Faktor internal meliputi tingkat kemudahan penggunaan BCA, kepercayaan keamanan transaksi digital, dan penghematan waktu dan fleksibilitas. Faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan, dukungan teknologi dan akses internet, dan promosi dari pihak bank. Ada pula dampak penggunaan mobil BCA, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya meliputi peningkatan literasi keuangan, efisiensi waktu, dan praktis. Ada pula dampak negatifnya meliputi konsumtivisme dan ketergantungan teknologi. Kesimpulan, penggunaan mobil banking BCA di kalangan remaja dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemudahan akses, kepercayaan terhadap keamanan sistem, dan manfaat langsung yang dirasakan, serta faktor eksternal seperti promosi, pengaruh lingkungan, dan ketersediaan teknologi. Aplikasi ini mendorong kebiasaan
transaksi digital seperti menabung, bayar tagihan, dan berbelanja yang dinilai lebih efisien dan praktis. Dampak positif yang dihasilkan meliputi peningkatan kesadaran finansial, penghematan waktu, dan kemudahan dalam mengatur keuangan. Namun, potensi perilaku konsumtif dan ketergantungan teknologi yang dapat mempengaruhi interaksi sosial menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, mobil banking BCA memberikan solusi efektif yang mendukung inklusi keuangan dan selaras dengan gaya hidup digital remaja. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Saya mewakili teman-teman saya. Memohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.